salam bahagia. Bertemu kembali bersama saya di forum diskusi eksplorasi konsep pemimpin dalam pembelajaran di modul 3.2.A.4.2 bersama saya, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Karo, Helmi Pinem SPDGR, mengajar di SD 04486435 dengan fasilitator Bapak Hasan Insani SPD MSI dan pengajar praktek Bapak Junaidi Tarigan SPD MPD. Ibu Lilin adalah salah satu guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga menduduki peringkat pertama perolehan nilai UN. Murid-murid juga begitu, memperoleh nilai ulangan dan prestasi yang lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada bergurau bahwa murid di sekolah favorit tersebut tetap antusias belajar meskipun di jam kosong. Keadaan berubah semenjak regulasi PPDB zonasi bergulir. Ibu Lilin mulai sering marah-marah di kelas karena karakter dan tingkat kepandaian muridnya yang heterogen. Sering terdengar meja guru diobrak oleh Ibu Lili karena kondisi kelas yang sangat susah dikendalikan, apalagi jika murid-murid tidak kunjung paham terhadap materi pembelajaran yang diberikan Bu Lili. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Lili merah padam dan kelelahan. Suatu hari ada laporan berupa foto di layar telepon genggam yang menunjukkan tentang Ibu Lili yang menjadi bulan-bulanan di grup WA. Beberapa murid dipanggil oleh guru BK. Ibu Lili juga berada di ruang konseling saat itu. Beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WA murid-muridnya. Bahkan beliau membekot tidak akan mengajar jika murid-murid yang terlihat pembicaraan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Kasus tersebut didengar pula oleh guru-guru sekolah dan favorit. Saya mah sudah biasa menghadapi murid nakal dan bebal, kata Bu Siti yang mengajar di sekolah non favorit. Pertanyaannya, bagaimana Anda melihat kasus Ibu Lili ini? Hubungkan dengan segala aspek yang bisa diskusikan dari modul ini. Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda sebagai kepala sekolah? Kasus 1. Saya melihat kasus Ibu Lilin berada pada kondisi yang belum bisa menerima bahwa sekolah itu sebagai ekosistem yang heterogen. Pendekatan berbasis kekurangan ataupun masalah, deficit based thinking, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Karena sebelumnya ia selalu memiliki siswa yang memiliki kemampuan yang sama dan memiliki semangat belajar yang tinggi, sehingga Ibu Lili mengalami tingkat emosi yang tidak terkendalikan karena ia cenderung memaksa memandang kondisi di kelas dari sudut pandang yang berbasis pada kekurangan peserta didik. Dalam kasus Bu Lilin, bahwa karakter dan tingkat kepandaian murid yang heterogen merupakan suatu kekurangan yang menyebabkan sangat sulit dalam menyampaikan materi pembelajaran pada peserta didik. Tingkat kemauan dan gaya belajar siswa pun sangat berbeda sekali, yang mengakibatkan kondisi kelas yang susah dikendalikan. Sangat memicu tingkat kejenuhan dan emosi Bu Lili, karena selama ini muridnya lebih senang belajar daripada bermain. Akibat dari selalu melihat dari sisi kekurangan menyebabkan muncul ketidaknyamanan secara emosional dari Bu Lilin, seperti mudah marah, kelelahan, yang inilah yang menimbulkan ketidaksukaan dari murid-muridnya. Seharusnya Bu Lili menerapkan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Carly Kemmer
seorang ahli fisiologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk mengembangkan diri berpikir dengan kesuksesan yang telah diraih dan kekurangan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Di sisi lain, seharusnya di awal tahun ajaran, Bu Lili sudah melakukan asesmen terhadap muridnya, sehingga Bu Lilin sudah paham tentang pemetaan siswa dari segi kesiapan belajarnya. Jika saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan menerapkan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, merupakan implementasi dari model kompetensi kepemimpinan sekolah, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah yang dipimpin melalui program inovasi yang didasarkan atas aset ataupun potensi yang dimiliki sekolah. Dengan mengajak Bu Lili untuk berdiskusi, menggali potensi apa yang dimiliki oleh Bu Lilin dengan metode Tirta, apa yang dilakukan Ibu Lilin untuk mengatasi hal tersebut, rencana Ibu Lilin ke depan dalam menghadapi kemajemukan siswa, serta menyenangkan apa yang dibutuhkan oleh Bu Lilin sehingga siswanya memiliki minat dan semangat belajar yang tinggi. Setelah itu, saya akan memberi motivasi. Walaupun nilai akhir siswa tidak seperti dulu, namun jika Bu Lilin bisa membuat siswa yang heterogen itu menjadi anak yang memiliki prestasi di bidang minat dan bakatnya, maka itu merupakan salah satu keberhasilan yang tidak kalah dari sebelumnya, memberikan semangat bahwa Bu Lilin mampu untuk melakukan yang terbaik bagi muridnya, mulai dari diri sendiri melakukan budaya positif di sekolah, membuat kesepakatan kelas bersama dengan muridnya, sehingga kegiatan belajar akan disepakati secara bersama. Kasus kedua, Pak Pupur, guru dicintai para muridnya. Cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyenangi murid layaknya anak sendiri. Suatu ketika, Dinas Pendidikan Daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasikan Pak Pu untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga ilmiah limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapat penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa, di mana nilai uji kompetensi guru atau UKG bisa mencapai nilai 90. Namun, Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan kepala sekolah mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Pertanyaan dalam kasus kedua adalah 1. Bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Pupur? Kedua, apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Anda lakukan? Jawaban studi kasus 2, saya melihat kasus Pak Pupur adalah pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut bersama sekolah yang lain, serta membayangkannya untuk masa depan. Menurut saya, Pak Pupur seharusnya dapat menerima dengan rasa syukur karena kepala sekolah dan rekan guru memberikan dukungan, motivasi bagi dirinya. Seharusnya Pak Pupur menyanggupi kepercayaan dan harapan dari semua warga sekolah kepadanya, bukan merasa sedih seperti kasus di atas. Jika suatu saat Pak Pupur menjadi pengawas sekolah, maka dia akan memiliki waktu yang cukup banyak
untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada sekolah-sekolah, bahkan bisa mentransfer ilmunya kepada guru-guru di sekolah yang dibimbingnya, sehingga kualitas guru pun semakin meningkat. Pak Pupur adalah sumber daya berkualitas yang menjadi aset terhadap perbaikan pada komunitas ataupun ekosistem sekolah. Dengan segala kekuatan dan kelebihan yang dimiliki Pak Pupur, menjadi modal diri untuk bisa lulus menjadi pengawas sekolah. Jika saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan melakukan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, merupakan implementasi dari model kompetensi kepemimpinan sekolah, yaitu kemampuan kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah yang dipimpinnya melalui program inovasi yang didasarkan atas aset ataupun potensi yang dimiliki sekolah, serta melakukan coaching kepada Pak Pupur sehingga ia dapat mengenali dan menggali potensi yang dimilikinya dan melakukan refleksi terhadap keberhasilannya selama ini dan memberikan motivasi untuk meraih prestasi, dan jika ia kelak menjadi pengawas sekolah, memberikan hal yang terbaik bagi komunitas sekolah yang dibimbingnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada modul 3.2.A.4.2 Forum Diskusi Eksplorasi Konsep. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan salam sehat. Terima kasih karena sudah menonton dan jangan lupa berbahagia.